Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 2, yaitu proposal manajemen project. Dengan judulnya yaitu Moodring, aplikasi yang akan membantumu dalam menemukan minuman yang sesuai untuk setiap moodmu. Dibuat oleh saya sendiri, Siti Salih Farmadia Jurait, NIM 2023 31268. Di sini ada cover letternya. Di sini project-nya ini dari SAS Project. Ini berisi pengajuan proposal pengembangan aplikasi Moodring dengan biaya dengan estimasi anggaran yang pertama itu 502.830.000 dengan estimasi pengerjaan 115 hari kerja, tetapi ternyata bisa dilakukan dengan lebih efisien, lebih cepat daripada perkiraan. Terus di sini ada daftar isi yang terdiri dari cover. Yang pertama tadi itu ini, kemudian ada cover letter, yaitu ini, kemudian ada daftar isi, ada latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup project system, model pengembangan, keuntungan pengembangan sistem, waktu pelaksanaan project, rancangan biaya, tenaga pelaksana, anggaran, critical path, Gantt chart, kurva S baseline, cash flow, dan penutup. Di latar belakangnya itu berisi mengapa kita ingin membuat aplikasi Moodring, yaitu pertama karena dalam era digital seperti sekarang ini, tentunya kita tidak terlepas dari teknologi. Sehingga dengan munculnya Moodring ini oleh Sasmood ingin memberikan solusi kepada pengguna untuk menawarkan rekomendasi minuman berdasarkan suasana hati mereka. Terus di sini ada rumusan masalah, bagaimana cara membantu pengguna memilih minuman yang sesuai dengan suasana hati. Karena suasana hati pengguna sering berubah-ubah dan menentukan minuman yang dapat mendukung mood itu bisa menjadi sebuah tantangan, sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam memberikan rekomendasi minuman secara otomatis dan relevan. Kemudian, bagaimana menyediakan informasi resep dan langkah penyajian minuman yang mudah diakses oleh pengguna. Banyak pengguna yang ingin mencoba membuat minuman sendiri di rumah, namun kesulitan mendapatkan panduan yang lengkap dan sederhana, sehingga sistem ini menyediakan informasi dalam format yang mudah dimengerti. Bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menemukan lokasi kedai atau kafe terdekat, yaitu dengan aplikasi ini memiliki fitur pencarian berbasis lokasi. Bagaimana menciptakan pengalaman pengguna yang personal dan dalam melalui integrasi kecerdasan buatan. Untuk membuat rekomendasi yang relevan dan menarik, diperlukan integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI yang dapat mempelajari preferensi pengguna berdasarkan mood dan riwayat pengguna aplikasi. Nah, di sini ya dapat dilihat di sini ada 7 rumusan masalah. Kemudian di sini ada ruang lingkup project system. Yang pertama itu pengembangan aplikasi mobile dengan platformnya itu dikembangkan untuk sistem operasi Android dan iOS. Dan teknologinya yang digunakan itu akan menggunakan framework Flutter untuk pengembangan lintas platform dengan integrasi kecerdasan buatan AI. Dengan fitur utamanya itu pemilihan mood pengguna dengan berbagai opsi seperti senang, sedih, lelah, marah, fokus, dan lain-lain. Kemudian ada rekomendasi minuman yang sesuai dengan mood, ada informasi lengkap mengenai resep dan langkah penyajian minuman, ada fitur pencarian kedai atau kafe terdekat dengan menggunakan API Google Maps. Kemudian ada fitur penyimpanan minuman favorit pengguna atau user. Kemudian di sini ada sistem backend. Di sini pengelolaan database untuk menyimpan data pengguna, minuman, resep, dan lokasi kedai. Nah, di sini juga yang ketiga itu ada integrasi API eksternal.
dengan menggunakan Google Maps API untuk mendukung pencarian lokasi kedai atau kafe terdekat. Nah, di sini ada antarmuka pengguna atau UI UX, perancangan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan estetis untuk memudahkan pengguna dari berbagai latar belakang. Kemudian ada pengadaan perangkat keras. Di sini server untuk mendukung pengolahan data, integrasi, dan hosting aplikasi. Kemudian pengujian aplikasi. Diuji fungsionalnya, kompatibilitasnya, dan performanya. Kemudian penyusunan dokumentasi dan panduan operasional. Penyusunan manual pengguna untuk membantu pengguna memahami cara menggunakan aplikasi dan dokumentasi teknis untuk mendukung pemeliharaan dan pengembangan aplikasi di masa depan. Kemudian ada peluncuran aplikasi dengan publikasi di Google Play Store dan Apple App Store. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaannya. Evaluasinya ini di kinerja aplikasi berdasarkan feedback pengguna. Pemeliharaan dan pembaruan fiturnya itu secara berkala sesuai kebutuhan pengguna. Nah, di sini ada modul pengembangan dengan 10 aktivitas dan dengan masing-masing durasi dan prasyaratnya. Di sini ada deskripsi aktivitasnya. Yang pertama itu ada administrasi dan pertemuan awalnya itu yaitu deskripsinya mengelola administrasi proyek, menyusun jadwal, dan mengadakan pertemuan awal untuk memahami kebutuhan klien dan menyepakati rencana kerja. Jadi di sini ada 10 aktivitas dengan masing-masing durasi, prasyarat, dan deskripsi aktivitas. Dapat dilihat sendiri. Kemudian ada keuntungan pengembangan sistem. Yang pertama itu ada peningkatan pengalaman pengguna. Dalam peningkatan pengalaman pengguna ini ada rekomendasi minuman yang tepat, ada kemudahan dalam penyajian minuman, dan ada akses kedai terdekat. Kemudian yang kedua ada efisiensi operasional, otomatis rekomendasi, dan personalisasi berbasis data. Yang ketiga, nilai tambah bagi klien atau SaaS Mood. Yang pertama inovasi teknologi, yang kedua citra perusahaan yang modern, dan peluang bisnis baru. Yang keempat ada dukungan teknologi yang berkembang, yaitu penggunaan teknologi modern, skalabilitas, dan pengembangan fitur baru. Kemudian yang kelima ada manfaat sosial dan ekonomi. Yang pertama itu pemberdayaan usaha lokal, dan yang kedua itu edukasi dan informasi minuman. Yang keenam ada engagement dan loyalitas pengguna, yaitu pengalaman interaktif dan peningkatan loyalitas. Dan di sini ada waktu pelaksanaan proyek, dapat dilihat ini ada prasyaratnya, ada start dan finish-nya, dan ini jadwal pelaksanaan hari kesekian. Ini rancangan biayanya yang telah saya buat, dari biaya personil hingga biaya non-personil, ada subtotal biayanya, ada total biaya, ada PPN dengan PPN 11% dan grand totalnya yaitu 502.830.000. Kemudian ini ada tenaga pelaksananya. Tenaga pelaksananya itu mulai dari biaya dari personilnya, yaitu kita menggunakan 6 personil. Maksudnya 6 bagian pengerjaan, yaitu dengan project manager sebanyak 2 orang, developer Flutter sebanyak 4 orang, UI atau UX designer itu sebanyak 2 orang, tester sebanyak 1 orang, machine learning engineer itu 2 orang, dan DevOps engineer-nya itu sebanyak 1 orang dengan jumlah subtotal biaya personilnya itu di 253 juta. Nah, di sini anggarannya dapat dilihat sendiri. Project Manager, Developer Flutter, UI UX Designer, Tester, Machine Learning Engineer, DevOps Engineer dengan total dari biaya personil tenaga ahlinya tersendiri, kemudian ada total personil tenaga ahli ditambah dengan non personilnya. Nah, di sini ada critical path. Dimulai dari ini seperti perancangan hari untuk dapat melihat jalur mana yang lebih cepat sehingga pengerjaan dapat dilakukan dengan efisien. Nah, ini ada Gantt chart-nya.
mulai dari durasi atau harinya, ada prasyarat, start finish-nya, jadwal pelaksanaan hari keberapa, dan ini keseluruhannya. Terus di sini ada kurva S baseline. Di sini terdiri dari aktivitas, RAB-nya, bobotnya, maksudnya jadwal pelaksanaan hari keberapanya dengan yang didapat itu 100%, akumulasinya itu didapat 100%, dengan total RAB-nya 253 juta, terus bobotnya 100%. Nah, ini ada diagramnya, ada diagramnya, ini keseluruhannya. Kemudian di sini ada cash flow dari pencairan tahap 1 hingga tahap 2. Terus ada pembiayaannya dari aktivitas 1 hingga aktivitas 10. Di sini didapat kas terendah, kas tertinggi, saldo akhir dari pembiayaan, saldo akhir dari efisiensi biaya, dan bobot akhir dari aktivitasnya. Kemudian di sini penutup, yaitu ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai project manajernya. Sudah itu saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.